sebagai penanda arah kiblat ya. Nah, sebelah sini kita bergeser ya. Di sini ada makan kawasan Masjid Kuba pada saat itu ya. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat sama ayah. Ini ada dokumen strateginya yang merupakan ilustrasi kawasan Masjid Kuba pada saat itu ya. Tuh lihat tuh YouTube. Nah, di belakang sana, di sana ada rute hijrah Rasulullah ya. Rasulullah itu tidak melalui rute pada umumnya karena pada saat itu beliau berhijrah secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi melewati jalan yang memutar gitu ya. Nah, di sebelah sana ada daerah Madinah atau tempat tinggal Rasulullah saat di Madinah dan juga Masjid Nabawi. Di sini juga sama ada augmented reality-nya. Ada. Nah, yang kecil ini merupakan tempat tinggal Rasulullah dan yang besarnya merupakan Masjid Nabawinya ya. Disambut oleh kaum Ansar ya. Nah, terjadilah persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin merupakan kaum yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dan kaum Ansar merupakan kaum muslimin yang berada di Madinah atau menyambut Rasulullah pada saat itu. Kemudian setelah terjadi persaudaraan ini Rasulullah membuat kesepakatan yang kemudian dinamakan sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini berisi kesepakatan untuk saling melindungi, menyayangi, dan melawan kezaliman bersama-sama ya. Oke, kita bergeser ke sebelah sini. Boleh? Kita bergeser ke sebelah sini ya. Kita masuk ke fase perang ya. Di sini ada perang Badar. Perang Badar ini adalah perang pertama yang dilakukan Rasulullah dalam melawan kaum kafir Quraisy ya. Nah, Rasulullah itu kalah dalam jumlah pada saat itu sehingga beliau memohon kepada Allah untuk diturunkan pertolongan. Dikabulkan oleh Allah. Ini ada ilustrasinya. Datanglah kaum atau pasukan malaikat Jibril untuk menolong Rasulullah sehingga perang Badar ini dimenangkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, pada saat berada di peperangan Rasulullah itu selalu berada di barisan paling depan dengan menggunakan pakaian replika perang ini ya. Di replikanya dan di sebelah sini ada diorama perang Badar ya yang biasa digunakan saat perang ya. Ini peralatan-peralatannya boleh dilihat di sini ada augmented reality-nya ya. Nah, di depan Bapak Ibu sekalian di sini juga ada timeline perang-perang yang dilakukan Rasulullah selain perang Badar ya, atau peristiwa-peristiwa besar Rasulullah ya. Orang berjalan masuk ke dalam kemah. Ya. Ada kemahnya tempat istirahat Rasulullah saat berperang ya. Ini replikanya aja tadi. Rasulullah itu mengalami kekalahan ya. Boleh ada yang mau coba? Geser-geser gitu barangkali. Teteh aja. Oh, Dede mau coba? Mau coba nggak nih? Kayak main HP kan? Oh, nggak mau. Kenapa nggak mau? Nanti diklik. Oh, saya udah sering bu. Jadi kalau mau coba silakan. Nah, kita bergeser ke sebelah sini ya. Di sini ada surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada kaum atau Kaisar Persia dan Kaisar Romawi. Kalau di sini kan nggak mungkin bisa kebaca ya. Jadi di iPad-nya ada terjemahan bahasa Indonesianya, boleh dibaca yang mana Rasulullah itu mengajak kaum Romawi dan Persia untuk masuk Islam ya. Nah, kemudian di sini ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini dilatar belakangi adanya kesalahpahaman ketika Rasulullah tidak berulang. Kaum kafir Quraisy mengira bahwa mereka akan menyerang kaum kafir sehingga Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah ini yang berisi 4 butir. Salah satu butirnya adalah tidak melakukan gencatan senjata atau peperangan selama 10 tahun ya. Kita bergeser ke sebelah sini. Di sini ada sejadah, replika sejadah dan juga pedang yang digunakan oleh Sayyidina Ali. Oke, kemudian saya lanjutkan tentang perjanjian Hudaybiyah tadi ya. Setelah ada perjanjian Hudaybiyah ini, kemudian ada peristiwa yang dinamakan sebagai Fathu Mekah atau pembebasan Mekah yang terjadi tadi ya. Perjanjian Hudaybiyah
kemudian mereka menjadi damai, tapi ada adu domba sehingga terjadilah perseteruan dua suku. Terjadinya perseteruan dua suku ini tentunya menjadi pelanggaran salah satu butir perjanjian tadi yang tidak melakukan peperangan selama 10 tahun ya. Rasulullah kecewa kepada kaum kafir Quraisy yang memakan husutan orang lain sehingga menurunkan 10.000 pasukan muslim ya untuk menyerang Mekah. Nah, Rasulullah berjanji siapapun yang tetap berada di dalam rumah dan berada di masjid, maka mereka akan selamat ya. Nah, kemudian perang ini dinamakan sebagai Perang Hudaybiyah dan dimenangkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau bisa menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu dinamakan sebagai pembebasan Mekah atau Fatu Makkah ya. Nah, kemenangan Rasulullah ini ditandai dengan adanya azan berkumandang oleh Bilal bin Rabah ya. Nah, di sini ada bukti intinya